di semenanjung Afrika. Rasa sakit yang begitu dahsyat hingga anemia menyerang masyarakat. Semua ini hanya karena sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Kasus misterius ini sudah menghantui sejak ribuan tahun silam, dan ini menciptakan kebingungan tak bertepi bagi para ilmuwan di masa lalu. Hingga akhirnya, di tahun 1977, penemuan yang mengubah segalanya muncul. Sebuah terobosan yang menjadi dasar penyelesaian masalah dari penyakit tersebut. The first generation of sequencing. Welcome back IGF Myths in the history of sequencing. Sequencing generasi pertama atau sequencing 1.0 ditemukan oleh Frederick Sanger dan Alan Coulson pada tahun 1977. Teknik ini bisa mendeteksi perubahan kecil dalam gen yang mempengaruhi penyakit genetik. Caranya adalah dengan memisahkan kedua untayan DNA, lalu menambahkan molekul deoksiribonukleotida untuk menghentikan pembacaan DNA di posisi tertentu, sehingga terbentuk potongan-potongan kecil urutan DNA yang diurutkan berdasarkan panjangnya. Pembacaannya masih secara manual dan tidak efisien karena keterbatasan teknologi saat itu. Bahkan, metode Sanger baru berhasil memecahkan kasus sickle cell disease pada tahun 1980-an. Setelah teknik ini dikembangkan lebih lanjut. Bertahun-tahun perkembangannya, teknik ini baru bisa digunakan untuk menyelesaikan satu penyakit dari satu fragmen DNA. Bayangkan, kalau mutasi terjadi di miliaran fragmen DNA lainnya. Kebayang nggak sih lamanya kayak apa? Kabar baiknya, sekitar awal tahun 2000-an, 454 Life Science mengembangkan teknik pyrosequencing yang mampu membaca jutaan hingga miliaran fragmen DNA sekaligus. Inilah sequencing 2.0 atau the next generation sequencing. Teknik ini dapat mengurutkan DNA dengan mengukur cahaya yang dipancarkan saat pemotongan salinan DNA. Walaupun teknik ini masih memiliki tingkat kesalahan sekitar 0,1 hingga 2% dalam pembacaan urutan DNA. Mengatasi hal tersebut, perkembangan teknologi seperti ion torrent technology menjadi solusi. Dan teknologi yang masih digunakan bahkan menjadi market leader di era sekarang yaitu Illumina Sequencing by Synthesis. Metodenya dimulai dengan library preparation, kemudian amplifikasi template, lalu berlanjut ke proses clustering, dan terakhir dideteksi berdasarkan fluorescence. NGS lebih efisien, kapasitas data lebih besar, proses lebih cepat, fleksibel, dan lebih hemat biaya. Meskipun demikian, bukan berarti Sanger sequencing sudah ditinggalkan. Teknik ini masih sering digunakan untuk sampel yang lebih kecil atau sebagai verifikasi hasil analisis NGS. Karena Sanger sequencing cukup akurat untuk membantu memahami gen secara spesifik. Gak cuma sampai di situ, perkembangan teknologi sequencing terus berlanjut hingga tahun 2010-an. Sequencing 3.0. Jika pada sequencing 2.0 hanya mampu membaca pada fragmen DNA yang pendek atau short read, di sequencing 3.0 kita bisa membaca fragmen DNA yang lebih panjang atau disebut long read sequencing. Sehingga kita bisa membaca DNA utuh dari ujung ke ujung. Ibarat membaca buku halaman per halaman tanpa memecahnya menjadi potongan kecil. Teknologi sequencing 3.0 membawa banyak terobosan baru, terutama dalam aplikasi medis untuk menganalisis penyakit genetik maupun non-genetik. Pertama, ada PacBio SMRT HiFi atau Sequencing by HiFi Reach yang unggul dalam hal akurasi. Metodenya menggunakan fluoresensi dan menghasilkan data yang super bersih, bahkan hampir 99,9% akurat. Ini cocok banget buat kamu yang melakukan studi genom klinis dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, ada nanopore sequencing atau sequencing by ionic current yang unggul dalam panjang pembacaan sampai ratusan kilobase. Selain itu, teknologi ini juga bisa membaca DNA atau RNA tanpa modifikasi dalam proses preparasinya. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis proses metilasi, modifikasi, dan berbagai aplikasi studi epigenomik lainnya. Kesimpulannya, kalau sewaktu-waktu butuh akurasi tinggi dalam penelitian, IGF Myths bisa pilih PacBio SMRT HiFi. Sedangkan, kalau yang diperlukan adalah pembacaan super panjang dan real-time, nanopore jawabannya.
Kalau dulu sickle cell disease membutuhkan puluhan tahun untuk dipecahkan akar masalahnya, dengan teknologi sequencing sekarang, solusi itu mungkin bisa ditemukan dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam. Penasaran apa aja sih teknologi sequencing 3.0? So stay tune di IGF series selanjutnya ya. Bye mates! 7. Penemuan yang mengubah segalanya. Penemuan yang mengubah segalanya. Penemuan yang mengubah segalanya digunakan untuk sampel yang lebih kecil mati.